Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bersama saya Muhammad Busron, APCK di channel Sapa Pengusaha Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya sedang bersama salah satu tokoh perikanan, khususnya perikanan nila yang ada di Badas. Yang beliaunya ini bergerak di kemitraan, plus ada yang namanya mungkin grup atau gimana Pak? Kemitraan Senipas. Kemitraan. Mungkin lebih lengkap dan lebih detailnya langsung sama beliaunya Bapak Ketua Kemitraan Sumber Derajat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas kerawuhipun saking Sapa Pengusaha Indonesia yang diwakili oleh Mas Yusron. Matur suwun rawuh. Kalau ngomong masalah ikan di Desa Canggu, khususnya Dusun Surawono, ini istilahnya usaha ini memang turun-temurun. Jadi dulu itu memang kita dari kecil itu dididik oleh orang tua kami berkecimpung di perikanan, baik itu ikan nila, terus ikan tombro, kemudian ikan tawes atau bader, kemudian di situ banyak ikan hias, terutama ikan koki, terus ikan komet, koi juga ada, seperti itu. Itu perjalanannya di desa kami. Terus di desa kami itu istilahnya berkecimpung berkesinambungan dengan desa Krecek, dalam hal ini desa Neben, yang pada saat ini itu memang untuk istilahnya proses-proses pemijahan itu yang paling banyak di dua desa itu, yaitu desa Krecek dan desa Neben. Yang khususnya kalau desa Canggu itu Dusun Surawono, kalau desa Krecek itu Dusun Neben. Itu memang basisnya untuk pemijahan, mulai dari pemijahan untuk ikan konsumsi sampai ikan hias, seperti itu. Oh ya. Berarti kalau masalah ikan hias itu bisa dikirim ke daerah Peranggang, di situ dibesarkan, kemudian ditarik lagi ke sini, seperti itu untuk prosesnya ikan hias. Yang selama ini kita lakukan seperti itu. Berarti pembenihannya di sini setelah nanti menjadi larva atau benih ukuran tertentu nanti akan diambil oleh pembudidaya di daerah yang lain. Betul. Nanti setelah besar pemasarannya juga akan kembali ke sini lagi. Untuk ikan hias. Untuk ikan hiasnya, terutama terutama koki dan koi, komet ya juga seperti itu. Yang paling banyak Kabupaten Blitar, Tulungagung, terus banyak ya. Yaitu. Di kabupaten-kabupaten yang di sekitaran Kabupaten Blitar. Ya. Kalau di sini terus kan, untuk ikan konsumsi itu kita bergerak di ikan nila itu mulai tahun 2021. Sebelumnya kita juga pernah ikut di kelompok lain, kemudian karena kelompok lain itu personelnya anggotanya itu terlalu banyak, jadi untuk program-program atau kita punya angan-angan sendiri untuk supaya bisa maju itu kurang bisa lebih cepat. Akhirnya kita membentuk kelompok sendiri, namanya kelompok Sumber Derajat. Yang awalnya itu kita punya kelompok itu Mina Jaya Abadi. Mina Jaya Abadi. Itu perjalanannya di kelompok kami. Dari situ kita tahun 2021 kita berdiri membuat atau membentuk kelompok sendiri, itu beranggotakan kurang lebih 14 orang. 14 orang. Terus di situ karena kita merasa ada proses istilahnya pemasaran, karena lahan kita terbatas dengan jumlah 13 atau 14 orang, itu akhirnya kita menambah kemitraan. Seperti itu. Sampai hari ini itu anggota plus kemitraan kita kurang lebih 23 sampai 25 orang. 25 orang ya, seperti itu. Kenapa ya kalau dinamakan Sumber Derajat itu alasannya dulunya kenapa? Kok dinamakan Sumber Derajat? Kelompok Sumber Derajat. Gini, karena di dekat rumah kita itu ada istilahnya sendang atau tempat wisata yang ada Gua Surawono itu
Akhirnya dari nama Sendang atau gua itu kan namanya Sumber Derajat. Akhirnya kita menamakan kelompok kita itu Sumber Derajat, seperti itu. Sumber yang bisa meningkatkan derajatnya para anggotanya. Ngoten. Diharapkan seperti itu. Oh, ya. Berarti selain fokus di pembenihan ikan nila, juga fokus di pembenihan ikan bader. Betul. Terus ikan tawes. Ikan bader ya, Bader, ikan tawes itu ya. Oke. Terus kemudian ada ikan tombro. Ikan tombro. Tombro. Oh ya. Itu. Berarti kalau untuk ikan nilanya sendiri kok sampai perhimpunan Sumber Derajat ini bisa sampai terdengar di khususnya Kabupaten Kediri, umumnya di Jawa Timur itu bisa menghasilkan Sumber Derajat sendiri per bulannya itu kira-kira dengan 20 anggota itu bisa menghasilkan berapa juta atau mungkin berapa ratus, kirimnya kemana saja. Kalau ngomong masalah omset itu sebenarnya relatif ya. Kadang kita itu juga ada musim rame, kemudian musim sedang, kemudian ada musim sepi. Nah, bagaimana kita menyiasati di kala pada waktu musim-musim 3 tersebut. Contohnya kita melalui musim rame ya. Musim rame itu kita harapkan untuk masalah produksi dari semua anggota kelompok itu bisa maksimal. Oh iya. Karena untuk masalah produksi kemudian kita menyongsong waktu permintaan banyak itu memang cukup sulit. Karena musuhnya kemarin, yang tahun kemarin itu adalah alam. Oke, seperti itu. Jadi kita rencanakan kemarin itu di bulan 10-11 biasanya itu musim panen raya bagi petani. Di situ untuk masalah pengiriman baik ke daerah Sidoarjo, kemudian Lamongan, kemudian ke daerah Padi, Sragen itu banyak. Tapi pada kenyataannya kemarin istilahnya ngeslong, ngeblong, karena masalah kendala alam. Di situ kemarin ada istilahnya musim kemarau cukup panjangan, jadi nggak maksimal gitu. Nggak maksimal. Terus persiapan kita itu sebelum bulan 9 kan sudah disiapkan, tapi setelah di situ musim kemaraunya panjang, akhirnya lahan yang kita siapkan itu kan rusak. Karena gini, untuk masalah nilai itu paling tidak itu 3 bulan itu harus dipindah ke untuk masalah induknya. Oh, induknya. Untuk masalah perawatan induk nanti kita bicara lebih banyak untuk masalah perawatan induk. Jadi untuk masalah perawatan induk itu kita mulai dari pemilihan calon induk, kemudian masalah proses pengolahan lahan sampai dengan pemasaran, panjang ceritanya. Kalau asal induknya itu, asal induknya kita berbagai macam support. Di situ ada yang dari Dinas Perikanan, kemudian ada yang kerjasama dari istilahnya pabrik pakan. Pabrik pakan, betul. Di situ kita kembangkan lagi sedemikian rupa. Jadi mulai 2 tahun ini kita sudah mulai mengembangkan untuk masalah, kita ngomong masalah genetika. Genetika. Jadi kita dari dulu memang sering mendapatkan bantuan, tapi masa saya harap jalur bantuan terus, istilahnya seperti itu. Ya rada izin lah. Akhirnya kita kerjasama dengan hari ini kita kerjasama dengan pihak Universitas Brawijaya untuk masalah kualitas induk. Jadi kita lakukan genetik sendiri. Kita dari rangkaian induk-induk dari semua kelompok itu kita ambil yang paling bagus, kemudian kita proses sendiri sampai bisa memijakan yang namanya, kita beri nama sampai hari ini itu derajat 3 ya. Derajat 3. Kode tingkatan derajat. Kode tingkatan derajat itu yang memang asli yang dilahirkan dari kelompok Sumber Derajat. Kalau ada yang tanya nih, apakah Sumber Derajat itu masih menerima kemitraan atau tidak? Kalau ada yang ingin bergabung bagaimana? Terus seandainya ada yang pengen, oh ternyata saya pengen budidaya ikan nih di
lokasi tempat saya, mungkin di luar Kabupaten Kediri atau mungkin di luar Jawa Timur, itu pengennya order benih atau order larva, itu Sumber Derajat bisa menyediakan berapa dan bagaimana cara persiapan penyediaan itu. Oh, ngoten. Nggih. Untuk masalah pemasaran, kita cerita yang susahnya saja dulu. Ya. Untuk masalah anggota, kemudian masalah kemitraan itu memang jalannya cukup panjang. Jadi di situ lika-likunya itu cukup panjang. Ketika kita merekrut anggota baru itu, mayoritas itu diambil dari yang pertama itu kalangan kita sendiri, warga sekitar Desa Canggu, Dusun Surawono ini. Kemudian yang kemitraannya itu dari Desa Krecek, Dusun Leban. Itu untuk masalah anggota dan kemitraan. Ya. Kalau untuk masalah menambah anggota, kemudian menambah kemitraan, kita perlu musyawarahkan dulu dengan pengurus-pengurus kelompok. Karena saya juga tidak berani untuk memutuskan sendiri. Kemudian kita biasanya kita beri masukan. Kalau misalnya melok kelompok resiko nang ngene iki lho. Resiko di awal jelaskan dulu ya. Resiko nang ngene iki lho. Kalau waktunya ikan rame ndak apa-apa, ndak ada masalah nggih. Tapi ketika kita mengalami musim sepi kayak bulan April nih, ini bulan April seperti ini tuh musim-musim sepi karena untuk permintaan di tambak juga sepi. Ya kita banyak cara untuk mengatasi masalah sepi itu, terutama yang kita lakukan sampai hari ini tuh untuk membuat ikan, istilahnya ikan gelondong. Ikan gelondong. Ikan gelondong itu ikan ukuran 8 sampai 12 cm. Kalau mungkin di per kilo isi? Per kilo kalau yang isi 8 sampai 9 itu 140 per ekor, nggih. Kalau yang isi 10 sampai 12 itu kisaran 90 sampai 100 per ekor. Per kilo, nggih. Per kilo. Berarti kalau ada yang order nih, tiba-tiba ada yang order, tapi mereka pengennya MOU atau mungkin perjanjian. Order setiap bulan saya membutuhkan sekian ekor. Dan ordernya itu apakah harus ikan nila atau mungkin ikan yang lain bisa dilayani, dan kalau letaknya itu jauh apakah bisa juga menyediakan fasilitas kirim? Oke. Untuk masalah ikan ukuran gelondong atau ukuran kecil? Ya, bebas untuk bebas. Ya, produksi daripada Sumber Derajat. Kalau yang selama ini kita lakukan setiap hari itu, misalkan pada malam hari nanti kita kirim ke daerah Sidoarjo, itu kita kirim untuk proses bibit ikan nila ukuran 2 sampai ukuran 3 itu kita kirim. Jadi nanti malam itu kita kirim kurang lebih 140 rian kali 5.500. Ya. Nah, satu rian itu 5.500. Satu rian itu 5.500 ekor. Ya. Kurang lebih berapa? 800.000. Itu nanti malam kita kirim ke daerah Sidoarjo. Itu untuk ukuran yang 2 atau sampai 3. Kalau biasanya untuk ikan gelondong ukuran 8 sampai 12 itu tergantung untuk konsumennya. Bisa diambil ke sini, bisa diantar sampai ke tempat konsumen, tergantung permintaan konsumen seperti itu. Kalau konsumennya baru, calon konsumen itu ke sini, ke Sumber Derajat. Calon konsumen itu membutuhkan larva atau membutuhkan bibit atau gelondong atau mungkin ikan komoditi selain nila. Itu kira-kira mereka mendapatkan orderannya atau mereka mendapatkan ikannya sesuai dengan orderan itu menunggu berapa hari? Atau langsung sudah ready stock atau gimana? Kalau ready stock tergantung barang yang ada di petani, ya. Karena untuk kebutuhan per hari ini untuk proses, kita ngomong prosesnya dulu.
kita di sini itu mengalami proses istilahnya musim-musim sedang ke musim sepi. Jadi untuk proses produksi itu kita turunkan yang awalnya itu sampai 100%, yang awal indukan kita itu mencapai istilahnya 50 sampai 55 rancak. Sekarang kita turunkan Rancak berapa? satu rancak tergantung jumlah petak kolam. Oh, betul. Ya. Besar kecilnya kolam. Kalau untuk kolam istilahnya banon 100 itu berarti kan 1.400 meter persegi. Ya. Itu biasanya kita kasih 2 paket. Di situ nanti kita lihat besar kecilnya ikan Dua juga. pasang gitu ya? Bukan 2 paket, Oh, satu 2 paket itu kan 300 kali 100. Oh, 300 sama 100. Betul. Untuk 300-nya betina? Betina untuk jantannya 100. Ya, Seperti itu. 1/3 nggih. 1/3 sesuai Berarti dengan untuk- arahan dari dinas. Berarti untuk luasannya nih, kalau Sumber Derajat sendiri dengan 20 anggota yang masih aktif ini, sekarang luasan untuk area produksinya total itu sampai berapa hektar? Kalau dari pendataan kemarin itu untuk luas lahan mulai dari anggota plus kemitraan itu kurang lebih 14 hektar. 14 hektar. 14 hektar itu ada 119 petak totalnya. 119 petak. Itu untuk masalah lahan. Jadi di situ memang banyak kendala-kendala yang kita alami sampai kalau musim sepi seperti ini banyak kendala, banyak masalah. Masalahnya apa Pak yang paling besar? Masalahnya terutama di angka produksi. Ya. Di angka produksi ketika konco-konco kok gak tanggap iki wae sepi, gak entah menurunkan produksi untuk masalah induk ndang disudo istilah dijual. Itu biasanya mengganggu putaran karena untuk masalah pemasaran kurang stabil karena pemasaran Overstock, juga nggih. betul. Oke. Kalau Masalahnya seperti itu. kalau seandainya ini ada dari akademisi, seandainya dari universitas, mungkin prodinya perikanan, atau mungkin dari SMK yang basisnya perikanan, atau mungkin dari orang yang pengen bergelut di perikanan, itu pengen belajar ke sini. Itu syaratnya gimana? Terus apakah Sumber Derajat ini open untuk nanti ada mungkin seperti anak magang atau bagaimana? Gitu. Ya. Oke. Kalau misalkan untuk teman-teman ya dari SMK kemudian dari universitas pengen belajar, monggo kami welcome untuk kelompok Sumber Derajat karena sampai hari ini yang masih istilahnya magang di kelompok kami adalah Universitas Brawijaya. Oh iya. Dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang di situ sampai hari ini kegiatannya adalah masalah genetika ya. Genetika untuk calon induk yang akan kita luncurkan di tahun 2025. Itu hari ini kita sudah berproses ke situ. Oh iya, iya. Harapannya di tahun 2025 kita punya strain baru yang namanya D4 atau D5 seperti itu. D4 atau yang terakhir nih Mas, itu harapannya Sumber Derajat atau motivasi buat calon pengusaha atau calon petani ikan, khususnya ikan nila dan pembenihannya, budidaya ikan tawes dan pembenihannya, itu motivasinya apa? Lah misine nggih. Misi mawon, misi. 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 Lah misine kelompok Sumber Derajat itu ingin meningkatkan produksi terutama masalah kualitas, masalah nggih, terutama masalah kualitas nggih. Jangan sampai di kawasan Kabupaten Kediri khususnya Desa Canggu khususnya Pare nggih. Oh, piye carane image Membangun brand image ya. nggih, imite Pare apa Desa Canggu itu iso nyetak kualitas produksi terutama produksi nilai itu nilai yang bagus. Nggih. Itu misine. Nggih. Jadi image yang saiki di gembar-gemborne di luar kan alah iwake wong Pare iku bener produksinya iso akeh tapi gak iso gede kan itu. Niku sing akan kita dobrak. Oke. Niku. Berarti kalau ada yang pengen kunjungan ke sini, itu
menghubungi siapa, letaknya di mana, dan mungkin bisa mungkin ada nomor HP yang bisa dihubungi. Oke, kalau jenengan mau berkunjung ke kelompok Sumber Derajat itu, kelompok kami itu berada di Desa Canggu, Dusun Surawono, RT 20, RW 21, RW 20 ya. Terus untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu, yang pertama itu 081 234 998 7471. Itu untuk nomor saya. Kemudian untuk nomornya pengurus ada 085 53 83 3114. Itu untuk yang pengurus, namanya Mas Sipik, seperti itu. Ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Jadi harapannya dari channel Sapa Pengusaha Indonesia ini, dari kelompok Sumber Derajat, adalah mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini bisa memotivasi teman-teman untuk belajar di bidang perikanan, khususnya perikanan ikan nila. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari kelompok kami berusaha mudah-mudahan untuk ikan di kawasan Pare yang dulu itu dicap ikannya itu kualitasnya jelek, sekarang dari dulu, dari kemarin itu kita dobrak supaya bagaimana citra itu bisa dihapus pelan-pelan, seperti itu. Terima kasih waktunya, sukses selalu, Ya. semangat maju terus perikanan Indonesia. Amin, amin, amin. Semangat entrepreneur, maju terus, Sapa Pengusaha Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.